Halo guys, dimanapun kalian berada, apa kabar kalian semua? Untuk menemani waktu santai kalian, di video kali ini gue mau nge-review salah satu film yang dirilis di penghujung tahun 2022. Film yang diangkat dari kisah nyata ini menceritakan tentang perjuangan seorang pria kulit hitam yang melarikan diri dari perbudakan yang dilakukan oleh bangsa kulit putih. Lalu ia pun harus bisa bertahan hidup demi bertemu dengan keluarganya. Oke, daripada kalian penasaran dengan ceritanya, langsung aja kita tonton videonya. Let's go. Cerita berawal dari sebuah perkebunan kapas yang berada di negara bagian Louisiana, Amerika Serikat. Terlihat beberapa orang kulit hitam yang dipaksa untuk bekerja di perkebunan yang dimiliki oleh seorang pria bernama John Lynn. Lalu di sebuah rumah terlihat seorang pria bernama Peter sedang berkumpul bersama anak dan istrinya. Tidak lama kemudian datanglah beberapa orang kulit putih hendak membawa Peter ke suatu tempat. Karena Peter menolak untuk dibawa pergi, ia pun mencoba berontak. Akan tetapi usahanya percuma karena orang kulit putih mengancam akan membunuh istrinya. Melihat itu, akhirnya Peter bersedia ikut dengan orang kulit putih. Setelah beberapa lama, akhirnya Peter sampai di tempat tujuan kemana ia dibawa. Ternyata Peter dibawa dan dijadikan budak oleh orang kulit putih untuk membangun rel kereta api. Di tempat ini banyak sekali orang kulit hitam yang dijadikan budak. Dan di tempat ini orang kulit putih tidak segan-segannya menyiksa para budak. Setelah beberapa hari bekerja di tempat itu, tanpa disengaja Peter mendengar pembicaraan dari orang kulit putih bahwa Presiden Amerika Abraham Lincoln telah menyatakan para budak di negara bagian harus dibebaskan. Orang kulit putih juga mengatakan bahwa para budak yang telah dibebaskan berada di daerah Baton Rouge. Kemudian ketika sedang istirahat, Peter memberitahukan kepada teman-temannya ia telah mendengar para budak harus dibebaskan. Dan ia juga mengatakan bahwa mereka harus pergi ke Baton Rouge karena para budak yang bebas bergabung bersama pasukan Lincoln untuk ikut berperang dan menginginkan kemerdekaan. Kemudian Peter mengajak mereka untuk melarikan diri karena ia tidak ingin mati sebagai budak. Singkat cerita, ketika Peter sedang sibuk bekerja, ia diperintahkan untuk membawa budak yang sudah mati karena kelelahan. Karena sudah muak dengan perlakuan orang kulit putih terhadap bangsanya, dengan berani Peter pun menghajar para penjaga dan langsung kabur dari tempat itu. Melihat Peter dan yang lainnya melarikan diri, seorang pria bernama Jim yang merupakan orang paling kejam di tempat itu langsung pergi mengejar Peter. Setelah berhasil kabur, Peter dan teman-temannya tanpa henti terus berlari karena ia tahu bahwa Jim dan anak buahnya pasti tidak akan melepaskan mereka. Peter berusaha mencari jalan agar ia bisa menjauh dari kejaran Jim, karena jika ia tertangkap maka Peter pasti akan mati. Sepertinya Jim dan anak buahnya tahu betul kemana arah tujuan para budak jika melarikan diri. Jadi dengan cepat Jim dan anak buahnya bisa mendekati Peter. Namun Peter terus berlari tanpa memperdulikan apa yang ada di belakangnya. Kemudian ketika Peter berada di sebuah sungai, temannya yang bernama Thomas terlihat ketakutan ketika akan menyeberangi sungai. Dan tidak lama kemudian kawanan anjing yang mengejar mereka langsung menyerang Thomas. Melihat temannya telah tertangkap, Peter sudah pasrah karena percuma jika menolongnya. Lalu Peter dan yang lainnya terus berlari meninggalkan Thomas. Kemudian Jim bertanya kepada Thomas kemana arah tujuan mereka melarikan diri. Melihat Thomas hanya diam saja, Jim berjanji jika Thomas memberitahukan kemana Peter lari, maka Thomas akan bebas. Lalu Thomas mengatakan bahwa Peter pergi ke Baton Rouge untuk menemui pasukan Lincoln. Setelah mengetahuinya, Jim langsung menyuruh Thomas untuk pergi. Akan tetapi Thomas merasa ragu dengan Jim. Lalu dengan terpaksa Thomas pun berjalan meninggalkan Jim. Dan tidak lama kemudian dengan pistolnya Jim langsung menembak Thomas hingga ia pun tewas. Di tempat lain, Peter yang berhasil menjauh dari kejaran Jim langsung menyuruh teman-temannya untuk berpencar agar kesempatan menemukan mereka lebih sulit daripada mereka berlari bersama.
Akhirnya mereka pun berpencar untuk mencari kebebasannya masing-masing. Kemudian di tengah pelariannya, Peter melihat ada rumah saudagar kaya milik warga kulit putih. Dengan mengendap-endap, perlahan Peter mencoba melewati rumah itu. Karena jika ia terlihat, maka orang kulit putih akan memberitahukan kepada Jim. Akan tetapi naas bagi Peter, ketika mencoba melewati rumah itu, seorang anak kecil melihatnya. Dan kemudian anak itu pun membunyikan lonceng bahwa ada budak yang kabur. Mendengar suara lonceng, Jim dengan cepat pergi menuju asal suara itu. Ketika Jim dan anak buahnya sampai di rawa-rawa, mereka sama sekali tidak menemukan Peter. Lalu mereka pun beranggapan bahwa Peter sudah berhasil melewati rawa. Kemudian mereka pergi dan mencari Peter di tempat lain. Ternyata dengan berani Peter bersembunyi di dalam air supaya Jim dan anak buahnya tidak bisa menemukannya. Akan tetapi Peter tidak menyadari ada bahaya yang sedang mengintainya. Ketika Peter keluar dari dalam air, tiba-tiba seekor buaya yang lapar langsung menyerangnya. Peter mencoba bertahan dari serangan si buaya, hingga pada akhirnya Peter berhasil membunuh si buaya. Di perkebunan, istri Peter yang bernama Dodiene bertemu dengan seorang pria bernama Harley. Harley mengatakan bahwa sang majikan akan menjualnya kepada seseorang, dan ia dipaksa untuk meninggalkan anak-anaknya. Namun Dodiene merasa tidak tega meninggalkan anak-anaknya. Singkat cerita, setelah jauh berlari, tanpa disengaja Peter bertemu dengan temannya yang bernama John. Kemudian Peter memberikan sesuatu agar bau tubuh mereka tidak bisa dicium oleh anjing milik Jim. Akan tetapi John tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Peter. Ketika mereka sedang asik berjalan, mereka mendengar suara anjing milik Jim. Lalu mereka pun berpencar dan bersembunyi. Dan tidak lama kemudian para anjing mencium sesuatu di pepohonan. Ketika anak buah Jim mendekat, mereka menemukan John yang sedang asik bersembunyi di atas pohon. Kemudian anak buah Jim menyuruh John untuk turun. Akan tetapi John menolaknya karena ia tidak ingin menjadi budak. Dan tidak lama kemudian dengan senjatanya Jim berhasil menembak John hingga John pun terjatuh. Setelah itu Jim menanyakan kepada John di mana yang lainnya. Namun John hanya diam dan tidak memberitahukannya. Melihat John yang hanya diam karena marah dan kesal, dengan kejamnya Jim langsung menggorok leher John hingga tewas. Dan setelah itu mereka membawa kepala John kembali ke camp. Peter yang bersembunyi hanya bisa melihat betapa kejamnya apa yang telah dilakukan Jim kepada temannya. Pada malam hari dari kejauhan, Peter melihat ada sesuatu yang terjadi di depannya. Ternyata telah terjadi kebakaran di salah satu rumah milik saudagar kaya yang tidak diberitahukan namanya. Peter pun melihat banyak sekali mayat berada di rumah itu. Kemudian Peter dengan penuh hati-hati mencoba masuk ke dalam rumah itu. Setelah berada di dalam, Peter melihat ada seorang anak yang masih hidup. Dengan cepat Peter langsung membawanya keluar. Lalu Peter mencoba melakukan sesuatu untuk anak itu. Namun karena anak kecil itu dalam kondisi kritis, Peter tidak bisa berbuat apa-apa. Dan tidak lama kemudian anak itu pun tewas. Ketika Peter sedang bersedih, tiba-tiba datang anak buah Jim yang berhasil menemukannya. Namun Peter yang tidak ingin ditangkap lagi langsung menghajar anak buah Jim hingga berhasil membunuhnya. Dan kemudian Peter langsung bergegas pergi dari tempat itu. Keesokan harinya Peter sampai di suatu tempat, dan di tempat itu banyak sekali mayat prajurit yang tewas akibat perang. Peter berpikir bahwa ia telah dekat dengan pasukan Lincoln. Lalu dengan cepat Peter pun berlari agar ia bisa bertemu dengan pasukan Lincoln. Namun ketika Peter sedang asik berlari, tiba-tiba Jim datang dan langsung menghajarnya. Lalu tanpa banyak basa-basi, Jim langsung menodongkan senjatanya. Peter hanya terdiam dan pasrah jika ia akan mati. Namun takdir berkata lain. Ketika Jim akan menarik pelatuknya, tiba-tiba dari arah yang tidak diketahui terdengar suara tembakan yang langsung mengenai Jim. Hingga akhirnya Jim pun tewas. Setelah itu muncullah beberapa prajurit yang dipimpin oleh Kapten Andre. Lalu Peter yang berhasil selamat langsung dibawa ke tempat yang aman.
Singkat cerita, setelah tersadar dari pingsannya, ternyata Peter telah berada di Baton Rouge yang merupakan tempat di mana para budak dari segala penjuru mencari kemerdekaannya. Kemudian Peter pun dikumpulkan di salah satu tempat. Peter bertanya kepada salah seorang pria apakah ia bisa bertemu dengan keluarganya. Akan tetapi si pria mengatakan bahwa ia tidak bisa bertemu dengan keluarganya. Lalu si pria mengatakan bahwa saat ini Peter berada di kamp tentara selama masa perang. Akan tetapi Peter diharuskan untuk memilih apa ia ingin bekerja atau menjadi tentara untuk berperang. Lalu tanpa banyak berpikir, Peter pun memilih untuk berperang. Setelah itu Peter dibawa ke suatu tenda dan bertemu dengan beberapa orang fotografer yang bertugas mendokumentasikan kondisi dari para budak. Setelah berfoto, Peter diajak untuk bertemu dengan seorang jenderal yang sedang sibuk mengatur strategi untuk melakukan penyerangan. Lalu sang jenderal bertanya bagaimana keadaan tempat selama ia dijadikan budak. Peter mengatakan bahwa di tempat itu memiliki banyak prajurit dan ia juga melihat sebuah meriam yang sangat besar. Mengetahui hal itu, sang jenderal menyadari jika mereka mengirimkan pasukan maka akan banyak sekali memakan korban. Namun dengan terpaksa mereka harus menyerang tempat itu. Kemudian sang jenderal menyuruh sang kapten mengajak Peter bergabung dengan pasukannya untuk melakukan penyerangan ke tempat itu. Setelah beberapa hari kemudian, seorang kapten bernama Kalilux memberikan semangat kepada pasukannya sebelum mereka melakukan penyerangan. Sang kapten memberikan kata-kata motivasinya agar para pasukan tidak pantang menyerah untuk bisa mengalahkan musuhnya. Dan setelah itu mereka pun pergi ke medan perang. Kemudian ketika sang kapten dan pasukannya telah tiba di medan perang, sang kapten langsung menyuruh pasukannya untuk maju. Namun mereka harus bisa bertahan dari serangan musuh yang tanpa henti-hentinya menyerang mereka. Namun karena perbedaan kekuatan, sang kapten dan pasukannya merasa kesulitan untuk bisa menyerang. Hingga pada akhirnya satu persatu korban pun berjatuhan. Melihat pasukannya dalam keadaan terpojok, Peter menyadari bahwa mereka harus terus maju untuk bisa menghancurkan meriam besar yang ada di tempat itu. Kemudian dengan beraninya mereka langsung maju untuk bisa menghancurkan meriam itu. Singkat cerita, setelah insiden penyerangan, terlihat Peter bersama pasukan lainnya telah berada di tempat yang sangat tidak asing, yaitu di perkebunan kapas. Ternyata pasukan Lincoln berhasil menguasai tempat itu dan menangkap semua orang kulit putih yang berada di situ. Setelah berhasil menguasai tempat itu, pasukan Lincoln memberitahukan suatu kabar gembira kepada para budak bahwa mereka sudah bebas dan mereka bisa pergi untuk menjalankan kehidupan yang normal. Mendengar hal itu, para budak pun bersuka cita menyambutnya. Kemudian mereka pun dipersiapkan untuk segera pergi dari tempat itu. Kemudian Peter yang sangat mengenali tempat itu langsung bergegas mencari anak dan istrinya. Akan tetapi Peter tidak berhasil menemukan mereka. Namun Peter tidak menyerah dan terus mencari keluarganya. Dan tidak lama kemudian di tengah kerumunan, Peter melihat anak dan istrinya dalam keadaan baik-baik saja. Dan akhirnya mereka pun bisa berkumpul lagi setelah sekian lama terpisah. Dan setelah itu film pun